gimana caranya bikin REST API pakai kode igniter 3. REST API pakai kode igniter 3 ini basicnya adalah framework kode igniter versi 3. Jadi ada source code yang udah saya siapin. Kalian bisa download aja di GitHub saya. Pertama kalian kunjungi dulu GitHub saya, Ade Suryadi 587, repositorinya REST API CI3. Langsung download aja, bisa pakai clone atau download zip ya. Setelah di-download, taruh file REST API CI3 itu di dalam folder htdocs di sampipi kalian, lalu buka menggunakan editor yang kalian sukai. Misalkan di sini saya menggunakan VS Code. Nah, di sini basicnya kode igniter 3. Yang pertama adalah kita setting dulu untuk config-nya ya. Setting dulu base URL-nya ya. Disesuaikan dengan domain atau localhost yang teman-teman buat ya. Teman-teman juga setting database-nya di file database.php. Di sini ada namanya file res.php. Nah, folder res.php ini yang nanti akan cukup berpengaruh di dalam proses pemanggilan API ini ya. Yang pertama di sini ada HTTP protokol. Nah, defaultnya ini dibuat false ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah dibuat atau diupload ke hosting yang memang sudah include HTTPS atau sudah ada SSL-nya, ini sebaiknya dibikin true ya, supaya hanya bisa diakses menggunakan HTTPS. Namun kalau masih pakai localhost, ini dibikin false ya, karena kita masih pakai HTTP. Selanjutnya untuk tipe autentikasi, di sini bisa di set basic, digest sama session. Kita buat basic saja. Nah, REST valid login, di variabel REST valid login ini teman-teman masukkan untuk username dan password ya. Ini username, ini password. REST key name, key juga ya. Kalau kita masuk di folder controller, di sini ada welcome, masih tetap sama ya. Ini punya kode igniter 3. Lalu ada folder API. Ini bawaan nih ya. Ada example di sini. Nah, di sini teman-teman bisa belajar nih. Saya menggunakan controller namanya mahasiswa.php. Fungsinya itu di sini akan mengambil data dari table mahasiswa, nanti akan muncul dalam format JSON ya, index get namanya. Jadi kita nggak perlu nulis fungsinya lagi ya, index underscore get itu udah pasti index, dan metodenya get. Parameternya ID sama dengan null, ID get ID ya. If ID null, jadi kalau ID-nya kosong, dia akan mengambil get mahasiswa. Tapi kalau ada, dia akan menambahkan parameter di sini. Lalu if mahasiswa, kalau prosesnya berjalan di model, set respond and exit ya. Responnya true, statusnya, terus datanya adalah hasil dari pemrosesan model mahasiswa. REST controller HTTP OK. Nah, nanti respon code-nya 200. Lalu ada share get. Share get ini hampir mirip juga ya dengan tadi, dengan parameter ID juga. Nah, ini fungsinya untuk mencari ya. Jadi pakai nanti di dalam modelnya itu pakai like. Hampir sama. Lalu di modelnya kita masuk ke folder model. Sini ada model mahasiswa model.php. Nah, di sini yang pertama ada function get mahasiswa. ID-nya sama dengan 0 parameternya. Kalau ID-nya 0, ambil hanya field ini ya. Jadi semua tabel semua data di tabel itu akan keambil. Tapi kalau ada ID-nya, akan mengambil ID mahasiswa yang sesuai dengan ID yang ada di parameter. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk pencarian, bedanya di sini hanya menggunakan like ya. Jadi mencari ID mahasiswa atau nama mahasiswa bisa.
Di dalam REST API.SQL, kalau teman-teman import, itu hasilnya nanti akan muncul tabel keys, limit, sama tabel mahasiswa. Oke, masuk ke Postman. Ya, ini Postman-nya. Aplikasi Postman. Yang pertama, kita masukkan dulu endpoint-nya. Endpoint-nya itu adalah localhost /REST API mahasiswa ya. Ini kita nggak pakai dulu ID. Nah, yang pertama teman-teman harus setting authorization dulu. Ini masukkan username tadi, AXD, passwordnya Dede Gemes ya tadi ya. Jangan lupa pilih tipenya yang basic karena kita setting yang basic, tipe basicnya. Terus di paramnya kita masukkan key. Nama key-nya kan key tadi ya. Terus value-nya itu admin. Ini yang ada di tabel key ya, admin. Kalau kita send, ini pakai metode get ya. Kalau kita send, nah ini akan muncul di bawah data mahasiswa dalam bentuk JSON. Ini semua. Kalau kita tambahin ID ini untuk memanggil misalkan. Jadi tambahin param ID sama dengan name-nya. Nah, dia akan memunculkan hanya satu data sesuai dengan name tersebut. Nah, seperti itulah cara penggunaan REST API menggunakan framework CodeGener 3. Silahkan teman-teman bisa ikuti tutorial yang sudah saya buat dan sesuaikan dengan kebutuhan website atau server teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa follow.